Suatu sore di Madinah, suasana tampak tenang di halaman Masjid Nabawi. Beberapa sahabat duduk, menyimak Rasulullah memberi nasihat. Tiba-tiba di tengah kerumunan itu, muncul seorang wanita dengan raut wajah penuh kegelisahan. Bajunya kusut, matanya sembab. Semua orang menoleh, tersentak melihat langkah perempuan tersebut yang mantap, seakan menanggung beban berat. Wanita Ghamidiyah dengan suara bergetar, menatap Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat zina. Bersihkanlah aku dengan hukuman yang Allah tetapkan. Aliran bisik terhampar di kalangan sahabat. Tuduhan diri sendiri mengenai zina bukanlah persoalan sepele. Islam sangat keras mengatur bukti zina. Tak boleh main tuduh tanpa 4 saksi. Namun di sini, si wanita justru mengaku. Lebih dari itu, ia memohon agar disucikan, dengan kata lain, meminta rajam. Rasulullah menatap wanita itu dengan sorot mata sedih. Tampilnya seseorang yang meminta hukuman rajam biasanya tak terjadi kecuali ia benar-benar menyesal. Tetapi menghukum tanpa upaya taubat, Rasulullah pun ingin memberi ruang bagi pelaku dosa untuk bertobat. Rasulullah dengan nada lembut tapi tegas. Mengapa kau tak bertobat kepada Allah? Pergilah, mintalah ampun. Allah Maha Pengampun. Banyak sahabat menahan napas. Sebagian mengira mungkin wanita itu akan pulang, memperbaiki diri. Namun entah mengapa, ia tak bergeming. Matanya menitik air mata. Wanita Ghamidiyah dengan tangisan menyendat. Ya Rasulullah, aku tak mau menunda. Aku hamil karena perbuatan itu. Hukumanlah diriku, agar aku bertemu Allah dalam keadaan bersih. Seketika, kegemparan menyeruak di antara para sahabat. Mengaku berzina sudah mengejutkan, ditambah kabar kehamilan. Ada yang menutupi mulut, menahan isak. Ada pula yang menunduk, menekur merenungkan betapa berat keadaan perempuan tersebut. Rasulullah tampak termenung sejenak. Wajah beliau menampakkan kepiluan dan empati. Bagaimanapun syariat melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan. Beliau menjawab mantap. Rasulullah berkata, suaranya syarat kebijaksanaan. Pulanglah, kandunganmu masih butuh waktu. Jangan dirimu menambah mudarat pada bayi itu. Wanita itu sempat tergugu memandang beliau dengan linangan air mata. Di sisi lain beberapa sahabat wanita menghampirinya, mencoba menghibur dan menuntunnya pulang. Meski berat, si wanita menuruti perintah Nabi, dia memahami bahwa anaknya memerlukan kehadirannya. Waktu berlalu, terdengar kabar bahwa wanita Ghamidiyah itu telah melahirkan seorang bayi sehat. Mungkin banyak orang berharap setelah melihat anaknya lahir, ia akan mundur dari permintaan hukuman rajam. Namun, luar biasanya, segera setelah masa nifas, ia kembali menuju Masjid Nabawi, menggendong bayinya yang masih mungil. Wanita Ghamidiyah datang dengan bayi di pelukan, menatap Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Kini, jalankanlah hukum Allah padaku. Jangan tunda lagi. Aku tak ingin mati dalam keadaan menanggung dosa. Bayangan duka terbayang di sepasang mata ibu itu. Banyak sahabat tersentak. Mengapa ia tetap bersikeras? Bukankah sudah kubur saja dosanya dengan taubat? Beliau pun menatap lembut sang wanita yang tampak meluluh lantakkan dirinya sendiri demi menghapus aib di hadapan Allah. Rasulullah menjawab dengan mata berkaca-kaca. Pulanglah, bayimu butuh ASI. Belum mampu berpisah darimu. Apakah rela engkau pisahkan dia dari minuman terbaiknya? Ada erangan kecil dari wanita itu, seakan hatinya terbelah antara cinta kepada anak dan keinginan kuat menebus dosa. Ia memandangi wajah bayinya yang belum cukup kuat meminum apapun kecuali ASI. Wanita Ghamidiyah menahan tangis, mencium bayinya. Ya Rasulullah, baiklah, demi anak ini aku pulang, tapi nanti kumohon, selesaikan dosaku. Sekali lagi ia meninggalkan masjid. Sahabat-sahabat wanita yang melihat mengusap air mata. Bagaimana mungkin seorang ibu rela menukar kebahagiaan hidupnya demi taubat? Bagaimanapun, syariat Islam pun memperhatikan nasib sang anak. Bulan demi bulan, wanita Ghamidiyah mengurus bayinya. Sebagian tetangga bersimpati, menyediakan bantuan. Tak terelakkan, rumor tersebar, tetapi banyak yang memuji tekadnya, sungguh tak biasa. Ia menanti, menghitung hari kapan bayinya selesai disapi. Seorang tetangga wanita menanyakan penuh prihatin, "Kau benar-benar menunggu masa sapi?
Mungkin dengan berlalunya waktu, Rasulullah akan mengampuni tanpa rajam. Wanita Ghamidiyah menggeleng, mencium lembut bayinya. Bukan begitu, aku mau mendatangi Rasulullah lagi. Aku ingin bersih di hadapan Allah. Aku tak bisa menghapus bayangan dosaku. Sering pula wanita itu menatap si kecil yang memandangnya polos. Ada linangan air mata di pipinya, memikirkan bahwa suatu hari nanti dia akan menanggalkan kebersamaan dengan sang bayi. Namun penyesalan akan perbuatan zinanya mengalahkan naluri bertahan hidup. Akhirnya tiba hari yang ditunggu. Anak kecil itu sudah bisa makan dan minum tanpa ASI. Wanita Ghamidiyah pun memutuskan dengan tekad membaja kembali ke hadapan Rasulullah. Kini ia tak punya alasan untuk menunda eksekusi hukum. Wanita Ghamidiyah kali ini tanpa air mata, tapi wajahnya pucat, berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, anakku tak lagi menyusu. Aku tak ingin mundur. Mari jalankan ketetapan Allah." Di masjid, suasana mencekam. Sebagian sahabat menahan napas. Ada yang berharap Nabi masih menawarinya taubat lain. Tetapi wanita itu begitu kukuh, ia tak takut konsekuensi rajam. Rasulullah menatapnya dengan duka. "Apakah kau yakin? Bukankah Allah Maha Pengampun? Seandainya kau beristighfar sungguh-sungguh, mungkin Allah pun mengampunimu tanpa eksekusi." Wanita Ghamidiyah menundukkan kepala, bersuara lembut tapi pasti, "Aku mengharap rahmat Allah, tetapi kuinginkan hukum dunia menebus dosaku, agar ku jelang kematian dengan hati tenang." Rasulullah diam sejenak, menelan kepiluan. Beliau paham betul ini kasus yang amat langka. Seorang wanita datang berkali-kali meminta dirajam. Namun syariat telah membolehkan hukuman rajam atas pengakuan zina dari seorang yang mukallaf. Maka ditentukanlah tempat eksekusi rajam di suatu area luar Madinah. Keesokan paginya, kaum muslimin berkumpul dengan perasaan berat. Tak ada sorak kemenangan, tak ada kesan sarkas, semua dibalut kesedihan mendalam. Wanita Ghamidiyah datang memeluk bayinya untuk terakhir kali. "Nak, maafkan ibu, semoga engkau tumbuh jadi anak syalih. Titipkanlah doamu untukku kelak." Banyak yang menahan air mata melihat si ibu mencium putranya. Salah seorang sahabat wanita lalu mengambil bayi tersebut, menenangkan tangisnya. Lalu wanita itu melangkah, menempatkan diri sesuai prosedur eksekusi. Sebagian sahabat laki-laki yang ditugaskan melaksanakan rajam, menitikan air mata. "Ya Allah, ampuni dia. Kami melaksanakan perintahmu." Ketika batu-batu mulai dilemparkan, tangis meledak di antara orang yang menyaksikan. Bahkan yang melempar pun tak sanggup menatap langsung. Wanita Ghamidiyah mengucap takbir dan istighfar, menahan sakit hingga ruh lepas. Usai eksekusi, para sahabat dilanda keharuan luar biasa. Ada yang menyesali, mengapa dia tak memaafkan diri sendiri. Ada pula yang berpikir, apakah ini kebengisan? Lalu Rasulullah menenangkan mereka. Beliau menegaskan bahwa taubat wanita ini begitu agung hingga memenuhi mencukupi seandainya dibagikan pada 70 penduduk Madinah. Rasulullah menyeka air mata, bersabda, "Sungguh taubatnya memenuhi andai dibagikan ke 70 orang penduduk Madinah. Ia datang minta disucikan, padahal ia bisa saja menutupinya, maka janganlah kalian mencela." Ucapan Nabi menyentak kesadaran banyak orang. Mereka pun memahami, ini bukan sekadar hukuman mati, tetapi puncak penyesalan seseorang yang benar-benar ingin bersih di sisi Allah. Seorang sahabat laki-laki bergumam penuh rasa hormat, "Subhanallah, andai Allah menempatkan derajatnya di surga, betapa tinggi kedudukannya. Kami pun tak sanggup bertaubat sedemikian berani." Tangis mereka berubah menjadi tangis haru, diiringi kekaguman pada kekuatan iman wanita itu. Tak berselang lama, kabar keutamaannya menyebar. Orang-orang menyebutnya Al-Ghamidiyah, wanita yang menebus dosanya dengan cara paling genting, namun menandakan kesucian tekad. Peristiwa rajam Ghamidiyah menggugah perasaan mendalam bagi kaum muslimin. Betapa syariat menegaskan hukuman berat untuk zina, tapi di sisi lain tak mudah menjatuhkan hukuman kecuali ada 4 saksi atau pengakuan berulang. Dalam kasus Ghamidiyah, dia bersikeras mengaku, bahkan menunggu sampai anaknya tumbuh kuat. Pertama, kasih sayang Nabi. Beliau menolak hukuman berkali-kali, memberi kesempatan bertaubat, memprioritaskan kebutuhan bayi. Kedua, keteguhan syariat.
Setelah segala upaya, hukuman tetap dijalankan. Ketiga, besarnya taubat. Rasulullah memuji taubatnya hingga bisa menaungi 70 penduduk Madinah. Menunjukkan bahwa meski dosa besar, pintu maaf Allah terbuka bagi yang sungguh-sungguh menyesal. Orang-orang pun mengenang kisah ini sebagai salah satu bukti keadilan Islam yang tak menutup mata pada kepentingan anak, serta keikhlasan seorang manusia yang rela menanggalkan nyawa demi membersihkan diri di sisi Allah. Di masjid beberapa hari setelah eksekusi, Rasulullah masih menenangkan hati para sahabat. Ada yang sulit menerima fakta seorang ibu dirajam. Beliau menekankan bahwa sang wanita memiliki keberanian luar biasa, menebus dosa dengan jalan yang berat. Ia memohon ampunan tanpa mempedulikan nyawanya, semata ingin bertemu Allah dalam keadaan suci. Rasulullah menutup pembicaraan di hadapan jamaah. Jangan kalian mencela dia, sungguh taubatnya agung di sisi Allah. Dia layak kalian kagumi, bukan kalian olok. Tangis haru pun menggemam. Perempuan Gamidiah itu telah tiada. Tapi kisahnya mengajarkan satu hal. Kejujuran dan penyesalan sejati dapat mengantarkan seseorang pada penghapusan dosa yang luar biasa. Sejak itulah kaum muslimin di Madinah semakin menghormati nilai taubat dan kasih sayang. Mereka tak menganggap syariat kejam, melainkan syarat kebijaksanaan. Senja yang merona di langit Madinah menyimpan duka terdalam. Kota yang biasanya ramai oleh canda para sahabat, hari itu diselimuti suasana sendu. Di salah satu sudut, tampak Rasulullah berdiri menatap ke sebuah rumah yang tak lama lagi akan menjadi tempat berkabung. Beliau baru saja kembali dari peristiwa besar, Perang Tabuk, namun kini ujian yang menyesakkan jiwa menantinya di Madinah. Putrinya, Ummu Kulsum, telah wafat. Kabar meninggalnya Ummu Kulsum menyentak kaum muslimin. Bagaimana tidak, dia adalah salah satu putri kesayangan Rasulullah, juga istri dari Utsman bin Affan, sahabat mulia yang dijuluki Dzunnurain karena pernah menikahi dua putri Nabi. Suasana penuh keharuan pun menyergap Madinah. Setiap orang menundukkan kepala, menyadari bahwa keluarga Nabi tengah dirundung duka. Seorang sahabat laki-laki menahan Ishak di tepi jalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar sedih ini menambah pilu hati kita. Belum lama suasana Tabuk berlalu, kini Rasulullah kehilangan putri tercinta. Rekannya laki-laki menepuk pundaknya. Benar, semoga Allah meneguhkan beliau dan menantu beliau, Utsman, yang juga pasti berduka. Ummu Kulsum adalah cahaya bagi rumah tangga mereka. Sore itu Rasulullah mendengar kabar wafatnya putri beliau. Seketika wajahnya memucat, sorot mata penuh kesedihan, bibirnya bergetar menahan tangis, lalu perlahan keluar kalimat yang selalu terucap ketika musibah menimpa. Rasulullah suaranya lirih, menatap jenazah putrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau terdiam beberapa saat, seolah ingin menenteramkan gejolak di dada. Para sahabat yang melihatnya turut menundukkan kepala, menyadari bahwa duka ini tak hanya dirasakan oleh keluarga Nabi, tapi juga oleh seluruh umat yang mencintai beliau. Tak kalah menyayat hati adalah Utsman bin Affan, suami Ummu Kulsum. Pribadi lembut dan pemalu, itu menitikkan air mata dalam keheningan. Pandangannya mengarah pada jenazah istrinya yang terbujur, seakan belum mampu merelakan kepergiannya. Utsman menangis sambil berbicara pelan di sisi jenazah. Wahai istriku, engkau adalah penyejuk mata. Mengapa kau tinggalkan aku secepat ini? Sungguh, hatiku teriris. Suara tangisnya tertahan, namun air mata yang menitik dari matanya mengungkapkan kedalaman cinta yang dirasakannya. Beberapa sahabat mendekat, menepuk bahu Utsman perlahan, namun duka itu tak dapat hilang begitu saja. Rasulullah menghampiri Utsman dengan langkah pelan. Di hadapan jenazah putri beliau, dua sosok agung itu berbagi kepedihan. Napas tersendat, mereka saling menenangkan, tanpa banyak kata, karena duka lebih tertumpah di raut wajah. Rasulullah menyentuh bahu Utsman, suaranya parau. Seandainya aku masih memiliki putri ketiga, niscaya akan kunikahkan dia denganmu. Kalimat itu sederhana, namun mengandung lautan makna, menunjukkan cinta Nabi kepada menantunya, sekaligus menggambarkan betapa besar
rasa kehilangan. Disitulah Utsman menunduk, menitikkan air mata yang tak terbendung. Utsman menjawab dengan suara terputus, "Ya Rasulullah, doakan aku agar tabah. Tak terperi lukanya hatiku ditinggal istri tersayang." Isak tangis pun mengema. Beberapa sahabat wanita mencoba menenangkan suasana, mempersiapkan pemakaman. Madinah seluruhnya tenggelam dalam suasana duka. Bukan hanya keluarga Nabi, tapi juga kaum muslimin yang amat mencintai putri-putri Rasulullah. Seorang wanita Ansyar di dekat pintu rumah Ummu Kulsum. Semoga Allah merahmatinya. Dia putri yang taat, istri yang baik, tak pernah kudengar keburukan darinya. Rekan wanitanya menyeka air mata. Betul, dan Utsman sangat mencintainya. Semoga Allah mempertemukan mereka di surga. Sebelum pemakaman, jenazah Ummu Kulsum dibawa untuk disalatkan. Suasana masjid penuh kesunyian. Rasulullah memimpin salat jenazah dengan lirih. Para sahabat, termasuk Utsman, berbaris di belakang, menundukkan wajah, menahan tangis. Pada takbir demi takbir, keharuan makin menjadi. Suara Bilal yang melantunkan takbir salat jenazah kian menambah suasana haru. Semua orang menempatkan Ummu Kulsum dalam doa terbaik, memohon ampunan dan rahmat Allah. Selepas salat, jenazah dibawa ke liang lahat. Utsman menatap prosesi itu dengan dada berdegup tak menentu, campuran cinta, penyesalan, dan kerinduan yang tak akan terjawab. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak terelakkan. Rasulullah juga menahan napas berat di samping menantunya, membimbing hati agar tetap sabar. Tatkala jenazah Ummu Kulsum diturunkan ke dalam kubur, tangisan sejumlah sahabat pecah. Sementara Rasulullah menadahkan tangan, berdoa khusyuk. Utsman pun terisak tak henti, ingat kenangan bersama sang istri, tawa lembut, canda manis, kini lenyap di balik tanah basah. Rasulullah berbicara lembut di sisi pusara, menenangkan Utsman. Kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Tak ada manusia kekal di dunia. Bersabarlah Utsman. Semoga Ummu Kulsum bahagia di sisi Allah. Utsman mengusap mata basah. Ya Rasulullah, doakan agar Allah meridainya. Kehilangan ini terlalu berat. Beliau merangkul menantunya erat-erat, seakan menyalurkan kekuatan dan kasih sayang. Sementara para sahabat mengamini, menyadari betapa Nabi pun menanggung duka kehilangan putri keduanya. Kematian Ummu Kulsum menambah daftar duka di keluarga Rasulullah. Sebelumnya putri beliau, Ruqayyah, juga telah meninggal. Kini satu lagi berpulang. Bagi Nabi ini bukan sekadar kehilangan anggota keluarga, melainkan luluh lantaknya hati seorang ayah yang selalu melindungi anak-anaknya. Seorang sahabat laki-laki kepada rekannya, laki-laki usai prosesi pemakaman. Sungguh Rasulullah menanggung begitu banyak cobaan, tidak hanya melawan musuh di peperangan, tapi juga berkali kehilangan putrinya. Rekannya mengangguk, menitikkan air mata. Benar, kita sering lupa, di balik tugas kerasulan, beliau juga seorang ayah dengan hati penuh kasih. Kehilangan anak bagaikan mencabut separuh jiwanya. Keesokan harinya, di sela kesibukan Madinah, Rasulullah menenangkan para sahabat yang masih merasakan duka. Beliau menegaskan bahwa setiap musibah merupakan ujian dan keikhlasan menghadapi takdir Allah. Jadi penentu tingginya derajat seseorang di sisinya. Rasulullah berucap dengan mata redup menahan perih. Setiap jiwa memiliki saatnya kembali pada Rabb. Kita doakan Ummu Kulsum mendapat tempat terbaik. Utsman, kuatkan hatimu, karena setiap kesabaran itu mendatangkan pahala besar. Lalu beliau menyisipkan kata-kata penuh cinta untuk menantunya. Andai masih kumiliki putri ketiga, akan kunikahkan dia denganmu. Ucapan ini mengalir lembut, menghibur Utsman yang masih merana. Bagi Utsman, kalimat itu menegaskan betapa Rasulullah menyayanginya, mengerti betapa tulusnya cinta sang menantu pada putri Nabi. Utsman menundukkan kepala, suara bergetar. Jazakallah khair ya Rasulullah, doamu menyejukkan hatiku. Semoga Ummu Kulsum damai di sisi Allah. Meski Ummu Kulsum wafat, kisah cintanya dengan Utsman tak luruh dimakan waktu. Bagi penduduk Madinah, mereka simbol pasangan yang saling menopang dalam iman. Kemuliaan Ummu Kulsum pun tertanam di hati setiap sahabat, karena ia bagian dari keluarga Rasulullah, wanita beriman yang berbakti. Peristiwa ini meninggalkan pelajaran berharga.
Sekokoh apapun seseorang di medan jihad, tetaplah seorang ayah berhak merasakan duka mendalam saat putrinya tiada. Rasulullah yang memimpin umat dengan gagah pun menitikkan air mata di pusara anaknya. Seorang wanita Ansyar berbisik pada temannya di sudut masjid. Beginilah, meski Nabi begitu mulia, ujian kehilangan anak tetap menimpa. Betapa besar sabar beliau, kita pun harus meneladaninya. Temannya menyeka air mata. Ya, jika Rasulullah saja diuji, bagaimana dengan kita? Semoga Allah mengampuni Ummu Kulsum dan menguatkan Utsman. Wafatnya Ummu Kulsum menorehkan babak duka di tengah suasana pasca Tabuk yang sempat menumbuhkan kegembiraan. Di kediaman Nabi, tangis perlahan meredup, digantikan keikhlasan untuk merelakan kepergian putri tercinta. Bagi Utsman bin Affan, meski hati tercabik, untaian sabda Nabi tetap meneguhkannya. Seandainya aku masih memiliki putri ketiga, niscaya akan kunikahkan dia denganmu. Kata-kata itu abadi sebagai simbol cinta Rasulullah pada menantunya, cerminan kasih sayang dan penghargaan tinggi atas kesalehan Utsman. Sementara umat pun belajar, di balik keagungan dakwah Nabi, beliau tetap seorang ayah yang merasakan kehilangan mendalam. Dengan keteguhan iman dan keikhlasan menghadapi takdir, keluarga Nabi mencontohkan bahwa kesedihan adalah manusiawi, tetapi tak menghalangi penyerahan diri kepada Allah. Begitulah, dari peristiwa duka ini, kaum muslimin mengambil hikmah. Tidak ada yang abadi di dunia, bahkan putri Nabi pun dipanggil Allah. Kewajiban kita adalah bersabar, menyandarkan hati padanya, dan mendoakan agar yang berpulang mendapat tempat terbaik di sisinya.